Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yaitu mengenai perbedaan individu dalam belajar. Kelompok 12 yang beranggotakan pertama Widya Sri Aprianti, Etri Alga Frimesti, Yesi Ramadhani, dan Putri Anggun Sari. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja, yaitu materi pertama yang akan saya presentasikan. Perbedaan individu dalam belajar. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya perbedaan individual di antaranya status sosial ekonomi orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Masalah individu mendapat perhatian yang besar dalam kajian psikologi, sehingga melahirkan suatu cabang psikologi yang dikenal dengan individual psikologi atau diferensial psikologi, yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama, sedangkan dalam tinjauan psikologi Islam, perbedaan individual tersebut dipandang sebagai realitas kehidupan manusia yang sengaja diciptakan Allah untuk dijadikan bukti kebesaran dan kesempurnaan ciptaannya. Perbedaan-perbedaan yang tampak di antaranya adalah perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan kemampuan, perbedaan kepribadian, serta perbedaan gaya belajar. Perbedaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran. Perbedaan individu di antara anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individu merupakan Langgeng 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Di lingkungan pendidikan ditemukan perbedaan individual anak didik cukup banyak, yang semuanya merupakan ciri kepribadian anak didik sebagai individu. Suharnisi Arikunto 1986 melihat kepribadian anak didik itu mencakup aspek jasmani, agama, intelektual, sosial, etika, dan estetika. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yesi. Kepada Yesi, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilakan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. 1. Gaya belajar. Gaya belajar atau learning style adalah suatu teknik yang lebih kita senangi dalam melakukan aktivitas berpikir, memproses serta mengerti atau memahami suatu informasi. Gunawan 2006 halaman 139. Lebih lanjut, De Porter dan Hernacki
2013 mendefinisikan gaya belajar sebagai perpaduan dari cara seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi. Sedangkan menurut Nasution 2009 halaman 94 dalam bukunya Berbagai Pendidikan dalam Proses Belajar Mengajar, gaya belajar didefinisikan sebagai cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang anak didik dalam merespons stimulus atau informasi, teknik mengingat, berpikir maupun dalam memecahkan soal. Hal ini berarti gaya belajar anak berhubungan dengan cara anak belajar dan tata belajar yang dominan disukainya. Gaya belajar diartikan sebagai tata belajar yang unik atau khas bagi anak didik. Winkel 2005-164, Dakio 2013. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam merespons suatu informasi atau pelajaran, menata, dan mengelola informasi tersebut untuk solusi masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Gaya belajar adalah teknik atau cara yang dimiliki seseorang untuk mengeksplor kemampuannya. Baiklah, terima kasih Yesi. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Etri. Kepada Etri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baik, saya akan mempresentasikan materi kedua yaitu tentang kepribadian dan temperamen. Kepribadian adalah penyesuaian diri, yaitu suatu proses respon individu, baik yang bersifat perilaku maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam diri. Ketegangan emosional, frustasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dan norma lingkungan. Psikologi memandang kepribadian sebagai suatu bidang studi empiris, bukan sebagai dasar untuk melakukan penilaiannya baik atau buruk. Bidang studi empiris ini sangat kompleks dan terus berkembang sampai sekarang. Maksud utama bidang studi ini adalah untuk mengetahui pola tingkah laku manusia, bukan hanya untuk digeneralisasi, melainkan lebih dari itu, untuk mengetahui sejauh mana seseorang itu berbeda dari yang lain atau sejauh mana manusia itu unik. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat ketubuhan. Temperamen atau tabiat adalah kepribadian yang lebih bergantung pada keadaan badaniah atau kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Secara singkat, tabiat adalah konstitusi kejiwaan. Temperamen memiliki aspek yang meliputi 1. Motalitas atau kelincahan ditentukan oleh otot, tulang, dan saraf perifer. Yang kedua, vitalitas atau daya hidup lebih ditentukan keadaan dan saraf otonom. Yang ketiga, emosionalitas atau daya rasa lebih ditentukan keadaan neurohormonial dan saraf pusat. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Etri. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putri Angguntari. Kepada Anggun, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang ketiga, sosio, ekonomi, dan budaya. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah, ada yang berjiwa sosial, ada yang sangat egoistis, ada yang cengeng,
dan pemalas, ada yang rajin, ada yang pemurung, dan lain sebagainya. Perbedaan psikologis ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengelolaan kelas, terutama dalam penempatan anak di tempat duduk dan pengelompokannya. Anak yang memiliki minat dan motivasi yang rendah sebaiknya dimasukkan ke dalam kelompok anak yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi, agar anak yang kurang termotivasi itu menjadi lebih termotivasi. 4. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individual memungkinkan perkembangannya potensi masing-masing siswa secara optimal. Selanjutnya kesimpulan. Perbedaan individual atau individualized difference merupakan pengajaran yang memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individual anak. Pembelajaran individual atau individualized instruction bukanlah pengajaran harus berdasar atas jalannya satu orang guru dengan satu orang murid. Akan tetapi, pengajaran dengan guru memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap anak sesuai dengan perbedaan individual itu. Individualized instruction merupakan usaha melengkapi kondisi belajar yang optimum bagi setiap individu murid. Aspek-aspek perbedaan individual merupakan perbedaan fisik motorik, perbedaan inteligensi, perbedaan kecakapan bahasa, dan perbedaan psikologis. Terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yaitu bagi anak lambat, program yang dapat dikembangkan adalah program remedial atau perbaikan. Bagi anak sedang, program yang dapat dikembangkan yaitu enrichment atau pengayaan bagi anak cepat. Program yang dikembangkan yaitu acceleration atau percepatan, pengelompokan anak atas prestasi belajarnya, atau active grouping, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bebas atau independent study, untuk mengembangkan program individual. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil penyajian dari kelompok kami. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.